visitasi Bapak Ibu. Tidak ada yang mengadakan, semua sesuai standar akreditasi nasional. Yang diperlukan adalah kemampuan manajemen dan pengajar yang profesional. Ini yang perlu Bapak Ibu siap. Jadi saat visitasi nanti, Bapak Ibu, ya, kalau Bapak Ibu itu menulis apa yang dikerjakan, harusnya visitasi tidak menjadi masalah. Tulis apa yang Anda lakukan, jangan menulis apa yang tidak Anda lakukan. Sehingga nanti itu tidak ada repotnya, mau kasino 1 minggu, mau visitasi, tidak ada masalah karena semuanya sudah terdokumentasikan seluruh kegiatannya. Menurut ketua badan akreditasi, ya, dan PDM, Badan Akreditasi Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, bahwa persiapan akreditasi itu 5 tahun. Arti setiap kegiatan per tahun itu Bapak itu apa yang dilakukan ditulis, didokumentasikan, dan disimpan. Itu sudah selesai. Tidak perlu harus membuat kegiatan yang lembur sampai berapa bulan gitu, tidak memerlukan itu karena sudah setiap kegiatan sudah tertulis dan terdokumentasi. Jadi itu menurut Ketua BDM kemarin, ya yang dilakukan selama 5 tahun didokumentasikan, pasti tidak akan kesulitan. Dan Bapak Ibu tidak akan kesulitan karena sudah gratis, kita tinggal menyodorkan dokumen sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan masing-masing dan sudah sesuai dengan instrumen IASP 2020, tidak ada masalah seharusnya. Ya Bapak Ibu. Ya, ini adalah proses bisnis dari kegiatan akreditasi yang mutu, Bapak Ibu. Ini mekanisme otomasi, mekanisme visitasi. Ini ada di pojok atas kiri, mekanisme otomasi, di pojok kanan tengah itu ada mekanisme visitasi. Inilah gambarannya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu mengidentifikasi sekolahnya masing-masing. Pak Nur sudah datang, Pak Muji. Sudah, monggo Pak Adi dilanjut. Saya monitor, nanti saya pandu proses tanya jawabnya. Ini kita lanjutkan sampai sini ya Pak Nur. Nanti bisa lihat Pak Nur. Iya Pak Nur. Oke, monggo dilanjut Pak Adi. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk yang bertanya nanti ada sesi tanya jawab. Untuk yang ada sesuatu hal mungkin bisa lewat chat nih Bapak Ibu agar akreditasi ada kegiatan hari ini dapat berjalan. Bapak Ibu, proses bisnis akreditasi ini menurut Permendikbud 38/2023 pasal 8 sampai dengan 22 ini ada 2 mekanisme otomasi dan mekanisme visitasi. Silakan Bapak Ibu diidentifikasi Bapak Ibu itu masuk dalam kategori apa? 1 atau 2. Ini Bapak Ibu di kiri atas ada angka 1 dalam kurung dan 2 dalam kurung Bapak Ibu. Nah, ini ada sasaran akreditasi. Sasaran akreditasi. Yang pertama sasaran prioritas itu adalah baru BP
otomasi 1 tahun 2 kali, otomasi 1 tahun, atau tidak terakreditasi dan kadaluarsa. Ini menjadi sasaran prioritas visitasi Bapak Ibu. Ini ya, akhirnya ke arah ke ungu nih Bapak Ibu. Ini sekolahnya, tolong silakan diidentifikasi Bapak Ibu sekolahnya masing-masing. Di bagian kiri ada tulisan 1 dan 2. Nah, yang kedua itu adalah akreditasi ulang Bapak Ibu. Akreditasi ulang. Ini yang kedua ada akreditasi ulang. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu yang nanti akan melakukan akreditasi ulang itu dinilai dari data profil dan rapot pendidikan, dapodik, dan artinya Bapak Ibu silakan diperbaiki betul data rapot pendidikannya, data profilnya, dapodiknya. Kalau Kemenang itu emisinya silahkan diperbaiki karena akreditasi ini nanti akan menjadi sasaran otomasi, mekanisme otomasinya di sini. Ya kalau sekolah tahap menjadi sasaran kedua, Bapak. Ini data profil, data rapot pendidikan, dapodik, dan emis. Ini silahkan Bapak Ibu diperhatikan betul. Kalau masih ada yang kurang lengkap dilengkapi. Kalau silakan kalau belum kurang baik diperbaiki. Misalkan kalau rapat pendidikannya itu menurun ya silahkan itu nanti sebelum itu nanti diambil dan dijadikan rapat pendidikan, silakan Bapak Ibu dilakukan refleksi terkait dengan rapat pendidikan, mana yang merah, yang kuning, silakan diperbaiki. Karena itu juga berdampak terhadap akreditasi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sebelumnya tahun mau habis 2024 gitu, 2023 bisa melakukan perencanaan berbasis data. Data dari mana? Dari rapot pendidikan, dari dapodik atau M. Ini terkait dengan akreditasi. Nanti dari data inilah Bapak Ibu yang masuk sekolahnya termasuk kategori 2, akreditasi ulang. Dan ini nanti akan mengalami dashboard monitoring dan analisis data yang berwarna kuning ya Bapak Ibu. Akan masuk ke dalam dashboard monitoring dan analisis data di warna kuning. Nah, ini nanti ketika sekolah yang dikasih ulang dengan dugaan, silakan lihat yang nomor 3. Nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 3 ini dugaan mutu tetap. Nomor 3 ya. Oke, Bapak Ibu dilihat. Dugaan mutu tetap maka akan mendapatkan perpanjangan otomasi dengan peringkat yang sama. Paham ya Bapak Ibu? Jadi nanti ketika lihat di 3 yang masuk dalam kategori 2, data emisnya, dashboard monitoring dan analisis data, dan ketiga adalah dugaan mutu tetap akan mendapatkan perpanjangan otomasi dengan peringkat sama. Ya. Selanjutnya, Bapak Ibu, lihat yang nomor 4 Bapak Ibu. Lihat yang nomor 4 sekarang ya Bapak Ibu. Ketika sekolah Bapak Ibu di nomor 4 ini dengan dugaan penurunan mutu, dari mana dugaan itu? Dari dashboard monitoring dan analisis data yang berwarna kuning itu. Menurun, mutu menurun, maka
sekolah Bapak Ibu akan menjadi sasaran visitasi. Oke. Kalau yang nomor 5 Bapak Ibu silakan dilihat. Dugaan terdapat peningkatan mutu sesuai pasal 18, Bapak Ibu bisa mengajukan akreditasi untuk mendapatkan penilaian atau visitasi ya. Kalau permohonan akreditasinya disetujui atau iya diterima, maka sekolah Bapak Ibu akan menjadi sasaran visitasi. Misalkan dapat awalnya itu dapat B, lalu setelah melakukan dashboard monitoring dan analisis data, maka naik, mutunya naik, maka Bapak Ibu bisa mengajukan akreditasi. Kalau diterima menjadi sasaran visitasi, kalau ditolak, maka akan mendapatkan perpanjangan otomasi dengan peringkat yang sama. Tetapi ketika Bapak Ibu merasa bahwa dari kemarin sudah A, sudah usah perbaikan, ya Bapak Ibu sekolahnya akan dapat dengan duga ini tetap akan mendapatkan perpanjangan otomasi sesuai dengan peringkat yang sama. Kalau sudah dapat A, ya kan sudah ada meningkatkan, tapi tetap itu sudah terbaik ya, sudah A, jadi tidak usah mengajukan. Selanjutnya, ketika ada misalkan pengaduan masyarakat, sekolah A dapat A, lalu masyarakat mengadukan apa namanya, kayaknya tidak sesuai dengan keadaan atau kriteria di sekolah tersebut, maka sekolah Bapak Ibu akan langsung masuk sasaran visitasi. Atau selama kegiatan berlangsung, misal tahun pertama kedua, itu ada terjadi penurunan mutu secara signifikan ya tentunya, sekolah Bapak Ibu bisa langsung menjadi sasaran visitasi. Ini Bapak Ibu, kalau sudah di sasaran visitasi, maka Bapak Ibu tentu saja akan masuk persiapan, kita diundang untuk koordinasi kegiatan visitasi yang tentunya nanti setelah Bapak Ibu akan dikunjungi oleh asesor. Ya. Dalam kunjungan itu, asesor memotret kondisi lapangan di sekolah, baik dokumennya, ya, kalau iya, maka penerbitan sertifikat akreditasi dengan penjelasan hasil akreditasi. Kalau saat visitasi tidak, rekomendasi perbaikan setelah 2 tahun visitasi asesor terakreditasi, kalau iya dapat sertifikat, kalau tidak rekomendasi pemutusan. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya berikan ke Pak Nur, monggo Pak Nur dilanjutkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ini slide-nya kalau masih ada dihabiskan saja Pak, biar nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oh gitu, Oke. Oke, dihabiskan saja, nanti saya bantu ditanya jawabnya. Sekilas, ya kan sudah banyak yang tanya. Oke, terima kasih Pak Nur. Oke. Nah, saat ini Bapak Ibu yang diundang itu ada 6 kabupaten dan kota, Bapak Ibu. Koordinasi tahap 8 ini ada 6 kabupaten saat ini, yaitu Kota Malang sebanyak 111, Kota Magetan itu sebanyak 84 sekolah atau madrasah,
Kabupaten Ponorogo itu ada 151 sekolah madrasah. Kabupaten Trenggalek itu ada 101 sekolah madrasah. Kabupaten Situbondo ada 167 sekolah madrasah. Dan Kabupaten Banyuwangi sebanyak 319 sekolah maupun madrasah. Ini nanti ada 2 kategori ya, sudah saya jelaskan tadi. Ada kategori 1 dan kategori 2. Yang satu otomasi, yang satu itu sekolah baru atau sekolah akreditasi habis. Yang kedua adalah perpanjangan atau reakreditasi. Jadi ada otomasi dan visitasi. Tinggal ini Bapak Ibu masuk ke dalam yang mana sekolahnya, mau otomasi atau visitasi, sesuai dengan keadaan sekolahnya Bapak Ibu. Jadi silakan dipetakan di itu. Ini Bapak Ibu sasaran akreditasi kabupaten kota provinsi Jawa Timur Bapak Ibu. Kabupaten untuk MI di Kabupaten Malang ada 9, Magetan ada 12, Ponorogo 43, Trenggalek 16, Situbondo 39, Banyuwangi 60. Untuk MTS Kota Malang ada 7, Magetan ada 5, Ponorogo 15, Trenggalek 4, Situbondo 32, Banyuwangi ada 28. MA ini Kota Malang ada 6, Magetan 6, Ponorogo 11, Trenggalek 8, Situbondo 22, dan Banyuwangi 37. Sedangkan untuk SD ini Bapak Ibu totalnya itu sama. Ini kalau SD ada Malang itu ada 40, Magetan 38, Ponorogo 71, Trenggalek 51, Situbondo 39, dan Banyuwangi 19. Silakan Bapak Ibu dicermati masing-masing ya, Bapak Ibu dari mana. Totalnya seperti yang saya sampaikan di awal. Selanjutnya ini terkait dengan data tadi, Bapak Ibu, sasarannya sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya ini sasarannya Bapak Ibu, Kota Malang untuk MI, contohnya ya Kota Malang atau MI yang mendapatkan sertifikat A itu ada 2 dari 9 sasaran. Ya, untuk MI ya, untuk MI Kota Malang itu sasaran 9 dengan predikat A itu ada 2 sekolah, predikat B itu ada 4 sekolah, BT itu 3. Jadi BT ini sama sekolah baru ya Bapak Ibu, bisa dicermati ya, itu ini Kota Malang. Nah, silakan Bapak Ibu dicermati ini ya, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, semuanya di situ. Ya kira-kira kalau misalkan sekolahnya Bapak Ibu itu di mana, ini dari sini sudah bisa di misalkan di Magetan, Kabupaten Magetan, sasaran 12, MI-nya itu ada yang dapat A ada 2, yang dapat B ada 1, yang dapat C ada 2. BT-nya ternyata 7. Wah, banyak. Jadi itu Bapak Ibu yang terkait dengan sasarannya. Bisa dilihat ya, bisa dicermati semua. Nah, ini yang
dari sekolah dasar dan menengah. Sekolah dasar dan menengah, Bapak Ibu, untuk misalkan di sini Banyuwangi. Banyuwangi itu dari SD punya 99 sasaran, yang akreditasi A itu 25, yang akreditasi B itu 63, yang akreditasi C itu 4, yang BT itu 7. SD-nya ya di Banyuwangi. Yang sekolah SMP-nya ada 40 sasaran di Banyuwangi, yang 10 itu dapat akreditasi A, yang B dapat 6 sekolah, dan 6 sekolah juga diakreditasi C, dan 21. Luar biasa ya. 21 itu BT. Ini berarti dari sini setidaknya ada gambaran ini masuk sekolah mana, otomasi atau visitasi. Ya, Bapak Ibu. Ini untuk sekolah SMA, SMK, dan SLB. Yang Trenggalek, misalkan, Trenggalek itu misalkan ya, sasarannya 2, itu SMA-nya semuanya dua-duanya dapat akreditasi A. Yang SMK sasarannya itu 3, itu menyebar di A, B, C sama-sama 1. Sedangkan SLB sasarannya 2, dua-duanya dapat B dan C. Dari 2 itu dapat B dan C. Dan Situbondo 4 sasaran, SMA-nya 2 dapat kategori A, B dapat 1. Untuk SMK sasarannya itu 12. Dari SMK yang 12 itu 7 mendapatkan akreditasi dengan nilai C. Lalu 5 itu BT. Dan SLB-nya sasarannya 2, untuk Situbondo ya, sasarannya 2, dengan 1 dapat B dan 1 dapat C. Ini yang saya sampaikan, audit monitoring dashboard, Bapak Ibu, merupakan salah satu platform bagi presentasi di mana audit dalam untuk memudahkan pemantauan yang berterusan dan bersistematik. Jadi nanti akreditasinya itu nanti diambil dari raport pendidikan, dapodik, profil sekolah. Oleh karena itu, ini kan sudah dapat KRPAN ya, bocoran dari kita. Apa sih yang dinilai dari dashboard profil sekolah? Coba, ya, karena sudah dapat KRPAN, profil sekolah akan diaudit, lalu silahkan dilengkapi. Silahkan dilengkapi. Malah yang kurang, dibetulkan. Raport pendidikan. Aduh, ini kalau dilihat seperti ini, menurun bagaimana? Nah, ini untuk tahun ke depan bisa dilanjutkan dengan rencana berbasis besar. Nah, ini hasilnya otomasi 1 tahun, 5 tahun, atau visitasi melalui asesmen kecukupan minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar, dan riset. Perpanjangan otomasi 1 tahun akan otomatis masuk sasaran visitasi pada tahun berikutnya, 2025. Ini risikonya ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu itu dapat otomasi 1 tahun, itu akan otomasi itu berlaku hanya sampai 2025. Dan akan jadi sasaran. Oleh karena itu, perlu persiapan yang
lebih matang Bapak Ibu ketika terkait dengan itu. Ya Pak Nur, Nggih. saya, saya lanjutkan apa dilanjut Pak Nur? Oh, nggih. Kalau perpanjangannya otomasi itu 5 tahun, Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat berlaku 5 tahun untuk selanjutnya menjadi sasaran akreditasi UGRO 2025 itu bisa visitasi atau otomasi. Tapi kalau Bapak Ibu mendapatkan perpanjangan 1 tahun, maka otomatis di tahun 2025 akan menjadi sasaran visitasi. Selanjutnya, sekolah madrasah baru dan sekolah madrasah yang tidak terakreditasi adalah lembaga sekolah atau madrasah yang akan menjadi sasaran visitasi tahun berikutnya. Ini prioritas visitasi pengaduan masyarakat baru atau belum terakreditasi PT izin operasional 2 tahun, sertifikat kadaluarsa otomasi 2 kali 1 tahun 2002 dan 2003, otomasi 1 tahun 2023, perbaikan dan hadis 2024 atau RE. Pelaksanaan visitasi. Visitasi adalah kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, validasi, dan data serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian instrumen akreditasi. Strategi pelaksanaan akreditasi tahun 2024, yang pertama koordinasi dan sosialisasi. Yang koordinasi persiapan akreditasi 2024 sebanyak 9.144 sekolah madrasah dalam 10 tahap, yaitu tanggal 11 sampai 15 Desember 2023. Ini yang sedang kita lakukan hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini yang kita lakukan hari ini termasuk dalam bagian A, koordinasi persiapan akreditasi 2024. Jadi sekolah Bapak Ibu itu masuk dari bagian 9.144 sasaran akreditasi tahun 2024. Yang B, sosialisasi sasaran 10 tahap, ini pada bulan Maret rencananya, dan sosialisasi visitasi ini belum dijadwalkan ya, rencanakan bulan April. Lalu yang kedua, aplikasi Sispena lengkap dia unggah pendampingan klinik. Yang ketiga, hasil dashboard visitasi tahap sekolah madrasah Maret Juli itu sudah ada dimulai visitasi. Sasaran non visitasi 9144 SM SK penetapan otomasi. Jadi yang Bapak Ibu tidak masuk dalam visitasi mungkin akan segera menerima SK penetapan otomasi. Yang keempat, penugasan asesor. Asesor menghubungi sekolah atau madrasah 4 hari sebelum visitasi. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Muji atau Pak Nur, monggo. Terima kasih Pak Hadi. Ini pas paparannya yang sangat detail. Ditutup dulu share screen-nya supaya kurang 1 slide lagi, yaitu terima kasih. Thank you. Oke.
Jangan lupa berterima kasih. Nah, Monggo di ini saya. setelah paparan dari Pak Hadi ini, kami persilahkan Bapak Ibu dari Satuan Pendidikan, barangkali ada yang belum jelas atau ada yang ditanyakan terkait dengan akreditasi di tahun 2024 nanti. Tadi sudah ada yang tanya di kolom chat, eh, tidak tidak terdeteksi dari sekolah mana. Tapi pertanyaannya, apakah ada otomasi untuk sekolah baru? Jadi otomasi itu hanya berlaku untuk sekolah yang sudah pernah diakreditasi. Kalau belum pernah diakreditasi, kalau diotomasi nanti tetap tidak terakreditasi. Jadi sekali lagi perlu dipahami bahwa yang mendapatkan otomasi hanya sekolah yang sudah pernah diakreditasi. Kami persilahkan, ini dari yang angkat tangan, SMKS Mambaul Ulum Muncar ya, Banyuwangi. Kami persilahkan. Mohon maaf dengan Pak siapa? Mas Guntur, tolong dibantu eh, mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nur, Pak Hadi. Mohon izin untuk bertanya, Pak. oke, Saya Pak Farid, Pak, dari SMK Mambalulu Moncar, Banyuwangi, Bapak. oke, Sudah jelas dari Pak Hadi tadi menyampaikan. Cuman kami itu sebenarnya akreditasi kami itu habis tanggal 4 Desember kemarin, Bapak. Dan kami sudah pengajuan pemberkasan sudah mulai bulan 3 kemarin. Dan untuk kami ajukan approve-nya bulan 6 kemarin, Bapak. Karena kami melihat di pemberitahuan untuk akreditasi itu kan Hamin 6 bulan sudah harus pengajuan seperti itu. oke. Namun sampai kemarin kami komunikasi dengan beberapa teman-teman di BANSM juga kok belum ada jawaban di Sispena seperti itu. Baik itu memang hasilnya, baik sertifikatnya dan lain sebagainya. Itu apakah memang kita masuk di otomasi karena nilainya itu Bapak itu sama dengan yang akreditasi sebelumnya seperti itu. Oke. Terus yang kedua Bapak, ini kami kan juga ingin pengajuan untuk SMK PK, Bapak. Kami juga pengajuan SMK PK. Ini kami juga ada pemberkasan untuk akreditasi, Bapak, lembar akreditasi. Padahal waktu ini untuk pelampiran lembar akreditasinya, sertifikatnya itu adalah sampai nanti pertengahan Januari. Nah, kira-kira nanti kalau ketika misalnya sertifikatnya belum keluar, itu kira-kira kami bisa menggunakan apa ya, Bapak? Terima kasih. Matur nuwun, Bapak. Matur nuwun, Pak Nur, Pak Hadi. Terima kasih Pak, ini Pak dari Banyuwangi Pak, SMKS Mambaul Ulum Muncar. Eh, Bapak Ibu, untuk semua yang hadir di forum Zoom ini, terkait dengan jika ada yang mengajukan akreditasi di tahun 2023 belum tervisitasi dan sudah mengajukan, maka ditunggu 1 maksimal 2 minggu ke depan di bulan Desember ini. Ini sedang proses perapian untuk penetapan SK. Jadi yang 2023 sudah habis, tetapi kemarin tidak divisitasi, sampai saat ini belum keluar, itu pasti dapat perpanjangan. Perpanjangannya nanti jika keluar perpanjangan setahun, maka nanti akan dijadwalkan divisit di tahun depan, tahun 2024. Jika perpanjangannya 5 tahun, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, berarti proses akreditasinya sudah selesai, tinggal menunggu menikmati 5 tahun ke depan. Jadi itu guys, semuanya yang hadir, pertanyaannya jangan ulang lagi yang ini. Yang 2023 sudah mengunggah di Sispena, terus habis masa berlakunya di bulan Oktober, Desember, yang belum dapat penetapan, maka ditunggu, pusat sudah menjanjikan 1 bulan ke depan, 1 minggu atau maksimal 2 minggu ke depan. Jadi
jelas tidak divisitasi, jelas dapat perpanjangan. Kalau dapat perpanjangan setahun, menyiapkan lahir dan batin, jiwa raga untuk divisit di tahun 2024, yang tahun dapat perpanjangan 5 tahun, tinggal mempersiapkan syukuran bahwa akreditasinya sudah diperpanjang. Gitu, Ge. Terima kasih. Kami lanjutkan ke yang kami respon adalah yang mengajukan pertanyaan, angkat tangan, dan kelihatan apa wajah dan bentuknya. MI Al Maulana Eka, kami persilahkan Mas Guntur. Ini Mbak Abu Ma Al Maulana Eka belum terdengar suaranya. Masih belum terdengar, Ibu. Tadi ada yang merespon dari SMKS Mambaul Ulum, mempersiapkan jiwa raga itu kayaknya medeni. Oh enggak, ini kalau divisit ya enggak ada raganya, yang ada jiwanya. Jadi tenang santai. Yang visitasi hanya 2 asesor dan itu pun sudah asesor-asesor generasi milenial, jadi sangat memahami kondisi-kondisi di satuan pendidikan. Mbak dari MI Al Maulana masih belum bisa. Belum belum kita beralih dulu nanti sambil menunggu. SMP Santa Maria, 1 Kota Malang. Selamat siang, Bapak. Terima kasih untuk Ya, waktunya. Eh, sekolah kami sekolah kami habis akreditasi itu tahun 2024 bulan Juli, Bapak. Kemudian kami sudah oke. mengajukan di Sispena untuk pengajuan akreditasi tahun 2024. Kemudian untuk persyaratannya dalam arti kami upload, apakah kami harus aktif membuka Sispena sehingga kami tahu oh kapan kami harus upload data untuk keperluan akreditasi. Gitu Pak. Terima kasih. Oke. Dari SMP ke Santa Maria habis 2024, ya. Eh, apa yang harus dilaksanakan untuk menyongsong akreditasi di tahun 2024? Kami lanjutkan dulu, nanti dijawab secara bersama-sama. Terima kasih dari SMPK Santa Maria. MI Patihan Wetan. MI Patihan Wetan. Wah, ini nobar. Mas Guntur? Oke, ampun. Ya, izin bertanya ya Bapak, terkait dengan akreditasi otomasi. Bagaimana cara untuk mengajukan akreditasi otomasi? Apakah itu secara terpilih atau dengan cara mengajukan? Lalu, jika cara mengajukan, bagaimana langkah-langkahnya dan apa saja persyaratannya? Terima kasih. Wah, ya, terima kasih pertanyaannya. Kayak ujian akhir semester dan bagaimana langkah-langkahnya dijawab dengan baik dan benar dan secepat-cepatnya. Oke, terima kasih. Oke, satu lagi kita tambahkan, nanti kita akan jawab eh, dari SMKN 7 Malang. SMKN 7 Malang. Mas Guntur, tolong dibantu unmute.
Kami persilahkan. Ini Assalamualaikum. SMKN 7. Waalaikumsalam. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus berhenti nih. Oh iya, Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bapak. Nggih. Mohon izin menanyakan. Yang pertama itu waktu akreditasi yang 2019 itu kan sekolah kami dapat apa? Sesuai dengan berhenti. Tes. Sampun kedengaran Bapak? Ampun, sesuai dengan hasil visitasi. Halo? Halo, halo. Sambut. Halo, Bisa dilanjut halo. nih Pak? Sudah. Nggih, itu dapat nilai A. Dan sudah ditulis di sertifikat itu Pak. Itu dapat nilai A. Terus Nggih. kalau sudah dapat Tetapi di di Dapodik itu nilainya tertulisnya B. Padahal kami itu dapat A. Itu bagaimana nggih Pak? Nggih, yang pertama itu. Jadi kok tidak sesuai ngaten lho. tidak sesuai. Tapi di Dapodiknya itu ketika kami klik itu SMKN 7 Malang itu B Pak ngaten. Itu. Nggih. Nggih. On. Itu padahal Jelas kami niki. dapat sudah sempat kami tanyakan ke pusat yang Dapodik itu tapi belum ada respon ngaten. Oke. Oke. Nggih. Pak, Itu nggih, terima nggih. kasih sudah bisa Itu saja. direkam Kemudian ini. untuk yang ini Max. kami mohon maaf Pak tadi soalnya waktu penjelasan kurang masih putus-putus. Untuk pengajuannya itu kami mengajukan nggih Pak nggih. Yang tadi Untuk kan ada pengajuannya kami mengajukan. Oke. Terima kasih. Nih saya persilakan nggih. Pak Hadi. Pak. Nggih. Terima kasih Pak Hadi. Oh, sip. Nggih, nggih. Nggih, kasih banyak Bapak. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nggih. Pak Hadi ini sedang kami coba jawab nggih dari yang berarti Juli 2024 itu dari SMPK Santa Maria. Eh, ini Bapak Ibu sekalian eh, at- at- diinformasikan bahwa nanti akan ada revisi ataupun perubahan instrumen dan aplikasi. Oleh karena itu, di tahap yang sekarang ini namanya koordinasi, jadi sifatnya memberitahukan kepada satuan pendidikan bahwa sekolah-sekolah yang diundang ini adalah sekolah yang tahun 2024 waktunya reakreditasi. Jangan sampai nanti waktunya akreditasi tidak tahu. Nah, ini untuk koordinasi itu tujuan utamanya adalah mengingatkan waktunya akreditasi. Sementara untuk pengajuan dan unggah dokumen, eh, instrumen yang akan dipakai di tahun 2024 itu, setelah ada penggabungan Ban SM dan Ban PAUD menjadi Ban PDM, akan kami informasikan lebih lanjut, kira-kira nanti di awal atau pertengahan Januari. Jadi satuan pendidikan yang akan akreditasi tahun 2024 nanti menunggu informasinya. Nanti akan kami sampaikan lagi instrumennya seperti ini, kemudian apa aplikasi yang dipakai seperti ini. Kalau tahun sebelumnya harus mengajukan, yang tahun ini mengajukan atau tidak, nanti akan disampaikan dalam acara sosialisasi namanya. Ini kita hari ini koordinasi mengingatkan satuan pendidikan yang waktunya reakreditasi. Jadi dirapikan data-data 3 tahun terakhir. Jadi 3 tahun terakhir ya baik perencanaannya maupun dokumentasi kegiatannya, laporan kegiatan istilahnya, sesuatu yang sudah direncanakan, dilaksanakan, eh, dilaporkan. Nanti sewaktu kita
informasikan tanggal sekian waktunya mengunggah dokumen, maka satuan pendidikan sudah siap. Jadi ini nanti dari rakor rapat koordinasi ini masih ada follow up yaitu sosialisasi. Tolong bersabar dan ditunggu. Oke. PK Santa Maria ya. Tenang, tenang. Ini kita masih di sini untuk memperlancar proses akreditasi. Untuk yang kedua, akreditasi otomasi apa ini? MI Patihan. Ini isinya gurunya para ibu-ibu semua ini. Apakah otomasi itu sudah ketetapan dari pusat atau mengajukan? Jadi begini, tadi mengacu kepada materi yang disampaikan sekarang ya mulai dari 2020 itu 2020 ya SP 2020 itu jadi sistem akreditasinya celahnya ada dua. Satu otomasi semua sekolah yang sudah pernah diakreditasi dengan menggunakan sistem dashboard monitoring system, maka setiap 5 tahun akan keluar hasil audit kinerja, istilahnya audit dashboard. Jika hasil audit kinerja dari dashboard itu menunjukkan satuan pendidikan itu tetap kinerjanya atau naik, maka akan diperpanjang atau istilahnya diotomasi. Tetapi kalau hasil audit dashboard-nya itu menurun, maka dia akan ditetapkan menjadi sasaran. Jadi yang tahun 2024 nanti menunggu. Jadi menunggu kalau nanti hasil audit dashboard-nya itu tetap atau naik, maka akan diperpanjang atau diotomasi. Tapi kalau turun, maka akan dijadikan sasaran visitasi. Jadi saya ingin otomasi, asal hasil kinerjanya nanti tetap atau naik, tidak usah minta, pasti diotomasi. Kalau ternyata hasil hasil audit dashboard-nya itu tetapnya itu di C atau di B, dan ingin mengajukan untuk perbaikan, maka satuan pendidikan diminta mengajukan di awal. Nah, hasilnya keluar misalnya di awal sekolah-sekolah yang dulu akreditasinya peringkatnya C atau B. Jadi kalau menurut keyakinan, menurut data, menurut bukti-bukti yang ada, sekolah Bapak Ibu sekalian, ini sudah waktunya naik, dulu B, dulu C. Nah, ajukan perbaikan. Nanti akan diobservasi, akan dianalisa oleh BAN. Kalau berdasarkan bukti-bukti dari bukti fisik, bukti kinerja, kemudian data dari EMIS, data dari Dapodik, oh ini benar naik, maka nanti akan ditetapkan menjadi sasaran visitasi untuk perbaikan peringkat. Tuh. Tapi kalau enggak, ya nanti diperpanjang atau diotomasi. Kalau sekolah baru, maka tidak ada istilah otomasi. Kalau diotomasi nanti tetap tidak terakreditasi. Otomasinya dari tidak terakreditasi. Clear ya, yang MI Patian. Yang ketiga SMKN 7 Malang 2017 dapat hasil akreditasi atau hasil visitasinya A, sementara nilai di Dapodik B. Ini bagaimana hubungi operator Dapodiknya untuk memperbaiki. Itu wewenangnya operator untuk memperbaiki. Dengan menunjukkan sertifikat akreditasinya. Terus kemudian kalau yang yang akreditasinya nilainya berbeda dengan peringkatnya di websitenya BAN SM, maka sampaikan kepada BAN SM Provinsi, nanti BAN SM Provinsi yang akan
mengajukan ke pusat untuk direvisi. Jadi sekali lagi, jika datanya yang ada di Dapodik, maka revisinya lewat Dapodik. Tapi kalau yang ada di webnya Ban SM, maka sampaikan ke Ban Provinsi, nanti Ban Provinsi yang akan mengajukan perbaikan di websitenya Ban Ban PDF. Saya kira itu yang pertanyaan-pertanyaan tadi. Masih ada lagi? Oke. Saya lihat chatnya, nggih. Cara melihat ini ada pertanyaan. Cara melihat audit dashboardnya di mana, Pak? Gitu. Jadi audit dashboard itu yang mempunyai wewenang adalah pusat, yang mesin audit dashboard itu tersambung dengan Pusdatin, pusat data pendidikan ini. Jadi lihatnya nanti kita umumkan hasilnya diumumkan lewat Ban SM, sekolah-sekolah mana yang audit hasilnya menurun, yang jadi sasaran visitasi itu berarti menurun. Jadi yang punya kewenangan membuka, menjelaskan tentang hasil audit dashboardnya itu di pusat, sementara di Ban Provinsi mendapatkan hasil bahwa Jatim sekian sekolah dengan NPSN dan identitas berikut yang turun, maka dijadikan sasaran visitasi. Oke, ini kami buka lagi di termin kedua. Ada Pak Khalid Khairun Nasr. Ini bahasa Indonesia, bahasa dari sekolah mana, Pak? Dari MTS Samsul Jinan, Pak. Situbondo. Oh, Situbondo. Ya, Situbondo, Pak. Oke, kami persilakan. Terima kasih atas pemberian waktunya, Bapak. Ada 3 hal yang akan kami tanyakan di sini. Yang pertama adalah dari slide layar tadi yang kami sudah ikuti dari awal, itu dari mekanisme otomasi, terus dari audit dashboard monitoring, itu ketika mengalami dugaan mutu tetap, itu berarti tidak usah melakukan permohonan akreditasi. Apakah seperti itu, Bapak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu juga di slide tadi ditampilkan, itu dari penetapan otomasi 1 tahun atau juga 5 tahun, itu mungkin apa penyebab dari hasil penetapan tersebut, Bapak? Jadi penyebabnya apa kok sekolah ini mendapatkan otomasi 1 tahun atau 5 tahun, seperti itu, apa penyebabnya? Terus yang ketiga, alhamdulillah tadi sudah dijawab tentang aplikasi Sispena, kapan launchingnya dibuka. Ternyata di pertengahan Januari akan ada sosialisasi, seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Ya, terima kasih Pak Abdul Khairun Nasr. Kita jawab. Kami persilahkan dari Ibu Raheni Retnowati, SMKS BIM Magetan. Monggo, Bu. Mas Guntur, tolong dibantu Bu Heni Retnowati di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, nyuwun pangapunten, tadi kami terlambat. Untuk pengajuan itu kemarin saya melihat Sispena itu katanya kalau mau ngisi berarti kita mengajukan, apakah betul begitu? Terus yang kedua, untuk mengajukan nanti apakah kami nunggu audit dashboard dulu atau bagaimana? Nyuwun pangapunten. Terima kasih.
Bu Heni, terima kasih. Apakah menunggu Mau informasi? di-dashboard, ya. Oke, oke. Jelas Magetan ini, Bu. Nggih. J, Magetan Magetan, ini BIM Capdinnya, Magetan, J. Capdinnya ikut dengan Ponorogo. Ponorogo, J, leres. Sudah pernah ke daerah Magetan, banyak apa sepatu dan banyak tasnya di sana. Ya, betul, Bapak. Oke, terima kasih. Lanjutkan ke ini MI Al Maulana tadi sudah bisa bersuara. MI Al Maulana atau belum bisa? Oh, sudah. Sepertinya Pak Mustafa ada kendala, Pak. Oh. Pak Hadi ini sedang di mana, Pak Mas Widi? Tadi ada di layar, Pak. Pak Hadi? Ya Pak, saya sedang ini Pak di kelas Pak. Bisa Oh, monggo sedang di... dilanjutkan. Nggih. Oke. Oke. Ibu Al Maulana, aduh, tetap enggak terdengar ini. Eh, Kalau tanya harus kedatang ke kantor Ban SM ini, Al Maulana ini, atau Japri nanti ke Pak Adi. Enggak muncul suaranya, Ibu Bu Eka. Oke, mohon maaf. Oke. Atau disampaikan di chat di Ibu Bu Eka, nanti kita respon. Oke, kita lanjutkan ke mana tadi? Pak Mustafa, Iya, Pak. kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, Pak. Mungkin cuma sedikit pertanyaan tadi juga sepertinya sudah dijawab oleh Bapak terkait masalah aplikasi. Untuk akreditasi dari madrasah kami itu sudah habis di tahun 2023 kemarin. Untuk kemarin memang ada sempat dari teman-teman itu suruh langsung pengajuan kan memang Pak. Nah, lalu kami iseng-iseng masih membuka aplikasi Sispena. Di situ memang ada menu pengajuan. Nah, kan tetapi setelah kami klik pengajuan, untuk pelanjutannya di situ ada antara tidak dan iya. Waktu itu seperti itu, Pak. Karena kami belum yakin, akhirnya biasanya aplikasi itu ketika kami batalkan, otomatis dia akan kembali ke awal. Ternyata setelah kami batalkan, di situ ada tulisan Anda telah menolak ajuan akreditasi. Itu bagaimana, Pak? Pak, nggih. Ini sudah 3 nggih. Bahaya itu, Pak. Nah, ya itu, Pak. Jangan buka lagi dan mengklik iya, itu bahaya. Nah, Karena iya, dianggap bahaya itu, Pak. menolak dan akan menutup selama-lamanya, tidak akan dibuka lagi. Nggih. Mohon Oke, nanti. Bapak Ibu tadi sudah kami sampaikan yang sudah mengajukan jangan klik lagi Sispenanya, dibiarkan saja, ditunggu nanti sampai akhir 1 atau 2 minggu ke depan. Itu informasi dari Pak Ketua Ban SM. Terus tadi ada pertanyaan apa penyebab 1 tahun dan 5 tahun otomasi? Bapak Ibu yang saya hormati, konsep awal otomasi itu 5 tahun. Jadi otomasi itu 5 tahun. Yang 1 tahun itu sebenarnya pastinya divisit di tahun yang ditetapkan, tetapi karena kuotanya tidak memenuhi atau waktu visitasinya sudah habis, maka diantrikan di kuota tahun berikutnya. Jadi aslinya otomasi itu 5 tahun. Yang 1 tahun itu kalau tahun 2023 dapat perpanjangan 1 tahun, itu mestinya defisit di tahun 2023. Tapi kuota anggaran tidak mencukupi sehingga diantrikan di tahun berikutnya. Kalau yang otomasi itu 5 tahun. Oke. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena data atau
sumber data primernya monitoring dashboard itu dari Sispena, dari Dapodik, dari EMIS, dari rapor mutu pendidikan, dari Sulinjar, dari karakter, dari asesmen nasional, maka data-data unggahan itulah yang akan membisikkan kepada dashboard bahwa satuan pendidikan itu kinerjanya menurun, tetap, ataupun meningkat. Jadi kalau ingin aman akreditasinya, Dapodiknya dirawat yang baik, emisnya diisi yang baik, asesmen nasionalnya yang baik, Sulingjarnya, kemudian survei karakternya. Itu modalnya dari situ, Pak, penentuan apa otomasi akreditasi itu. Oke, SMK Bina Magetan. Tadi apa yang ditanyakan? Pengajuannya untuk tahun 2024 nanti menunggu apa? Kalau menurut Permen 38 2023 itu otomasi itu tidak perlu pengajuan. Jadi kalau di eh, hasil auditnya sudah keluar, maka yang diperpanjang. Baru kalau nanti yang kinerjanya turun, maka perlu proses visitasi. Nanti akan kita sampaikan di acara sosialisasi Bapak Ibu tentang itu. Aplikasinya karena mau kita sampaikan itu sekarang belum bisa dibuka dan belum juga disampaikan ke Ban Provinsi. Jadi sementara tenang, yang hadir di sini menyadari bahwa 2024 sudah waktunya akreditasi. Jangan buka-buka Sispena lagi, apalagi membuka apakah Anda mengajukan, tidak, nah, berbahaya. Langsung keluar tulisannya di aplikasi itu Anda menolak visitasi. Sudah tidak bisa diedit lagi. Dan kalau sudah mengunggah dibiarkan saja karena ini kan sudah pada masa akhir proses ya administrasi di tahun 2023. Jelas nggih Bu Hani SMK Kesehatan nggih. Ya. Terima kasih. Nanti kalau ada hal-hal karena ini wilayah barat Pak Magetan ini. Oke, tadi sambil menengok yang di chat dari SMK Sunan Ampel, kami sudah mengisi Sispena lengkap beberapa bulan yang lalu. Di awal tahun maka akan otomasi dan terisi, tapi kami masih menjadi sasaran visitasi. Mohon pencerahan. Sekali lagi, yang sudah mengisi Sispena di tahun 2023 tinggal menunggu hasilnya. Jadi kalau nanti hasilnya 1 tahun, siap-siap 2024. Kalau hasilnya 5 tahun, tinggal syukuran. Nah, gitu. Ini pernah meet up dengan Pak Tony dan Bapak waktu itu di hotel. Ini ada oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan. Ini ada pertanyaan apakah untuk madrasah yang baru Permen 38 2023 itu 2 tahun eh, sejak ijobnya dikeluarkan, Bapak Ibu, bagi sekolah yang baru yang ijobnya sudah berusia 2 tahun, kalau tahun 2022 syarat mengajukan akreditasi telah meluluskan, terus sudah punya kelas akhir. Untuk permen yang baru perlu dipahami jika sudah ijobnya sudah dikeluarkan 2 tahun. Nah, nanti kalau sudah siap, maka menghubungi ke Ban Provinsi,
untuk proses akreditasi. Jadi tidak menunggu meluluskan di batasannya IJOP-nya telah dikeluarkan 2 tahun. Oke, kami persilahkan lagi dari SDN 1 Bodak. Mas Guntur, tolong dibantu. Oke, Pak. SDN 1 nopo? Bodak. Nah, itu dah. Pak Samsu, selamat siang. Selamat siang. Ini yang akan saya tanyakan adalah bahwa sekolah kami itu kan akreditasi di tahun 2019, tanggal 5 November dengan nilai akreditasinya B. Kemudian kapan kami harus mengunggah ke Sispena dan apakah memungkinkan kami untuk mendapatkan otomasi? Itu Pak pertanyaannya. Oke. Sip. Nanti kita jawab. Ya, terima kasih. Itu Terima saja. kasih. Apakah memungkinkan? Semoga Yang Maha Kuasa meridhoi dan mendapatkan otomasi. Oke. MTS Terpadu Ilhamul Kudus. Ini persilahkan. Mas Gun, Mas Wid. MTS Terpadu Islamul Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak, saya mohon izin saya untuk bertanya. Saya perwakilan dari MTS Terpadu Ilhamul Kudus. Saya ingin bertanya, Pak, madrasah kami itu baru berdiri 2 tahun dan ini masih kelas 2, belum ada kelas 3-nya, Pak. Lah, kan jadi kan belum ada belum meluluskan. Nah, ini bagaimana, Bapak? Terima kasih. Iya, tadi wis tak jawab, tapi namanya bertanya ya tetap nanti dijawab. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Ilhamul Kudus. Kita lanjutkan. SMP Asifa Malang. Ustadz, persilakan. Loh, hilang. Mas. Oke. Suaranya tidak keluar, Pak. Tetap tidak keluar, maka kita lanjutkan ke SMA Al-Ibrahimi. Sukorejo, Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya mau bertanya. Saya kan SMA ini IJOP-nya keluar tahun 2023.
sedangkan kami masuk di list untuk eh, akreditasi 2024. Tadi tidak disebutkan bahwa menyiapkan data 3 tahun terakhir. Mohon pencerahannya bagi kami, Bapak. Oke. Oke. Terus yang kedua, Segera ter oke, Pak. Oke. Yang kedua, Segera Bapak. tercerahkan nanti sore ini. Oke. Terus yang kedua, Bapak, apakah kan baru 1 tahun ini, nggih, Pak? Apakah Oke. kami bisa menunda akreditasi tahun selanjutnya atau wajib mengikuti tahun 2024? Gitu, Pak. Oke. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Setelah angkat tangan supaya tidak capek, maka tangannya diturunkan ya, Bu. Nanti saya jawab dulu. Tadi pertanyaan 2019 dari Budak tadi. Apakah memungkinkan? Mungkin. Jadi sangat memungkinkan semua satuan pendidikan yang sudah pernah diakreditasi mendapatkan otomasi sesuai dengan amal dan kebaikannya masing-masing. Asal hasil auditnya nanti tetap atau naik, maka akan diotomasi oleh PDM. Tapi kalau turun, maka mempersiapkan diri untuk divisitasi. Artinya, benarkah apa prediksi dashboard itu kalau kinerjanya menurun? Clear saya kira ini untuk Bodak. Terus tadi saya sampaikan lagi berdasarkan Permen 38, Permendikbudristek 38/2023, satuan pendidikan yang ijobnya sudah dikeluarkan lebih dari 2 tahun, maka wajib mengajukan akreditasi. Kalau belum siap, maka jadi tetap akan ditanya. Kalau belum siap, ya disiapkan dulu. Disiapkan dulu. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan dari SMK Al-Ibrahimi tadi. Apakah sudah menunda? Kalau baru 1 tahun, maka belum wajib. Tapi kalau hadir di dalam forum ini, maka tentu mendapatkan informasi dan akan mempersiapkan pas 2 tahun, ijobnya sudah keluar, sudah siap dan tidak bingung dan sudah cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Kalau ternyata nanti setelah 2 tahun belum siap, ya kita tunggu sampai siap. 3 tahun tidak siap, kami layangkan suratnya kembali untuk mempersiapkan diri. Nanti pada saatnya siap, tidak siap, harus divisitasi. Nah, begitu. Jadi akreditasi memberi kenyamanan kepada satuan pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan. Siap, nggih? Al-Ibrahimi, jadi jangan gelisah. Apa kalau sekarang kami diundang pasti divisit? Belum tentu. Tetapi itu waktunya mengajukan. Kalau ijobnya baru keluar 2023, maka ya masih ada waktu 2 tahun lagi. Nanti kalau sudah 2 tahun, jangan lagi menyampaikan waktu pemberitahuannya mendadak, sudah 2 tahun mendadak. Nah, itu alasan paling banyak dari satuan pendidikan yang mau divisitasi, katanya pemberitahuannya mendadak. Padahal waktu akreditasi itu yang re itu 5 tahun. 5 tahun itu masih mendadak kalau menurut sekolah dan madrasah. Jadi, oke. Pertanyaan yang sama, saya kira tidak perlu dijawab. Yang pertanyaannya berbeda, kami persilahkan. SMP Asifa, mikrofonnya sudah diperbaiki. Tes, cek. Sambil untuk sekolah baru prosedurnya bagaimana? Kami nanti sampaikan di awal atau di pertengahan Januari di sosialisasi. Jadi ya aplikasinya nanti dibuka, terus setelah dibuka apa yang diminta untuk diunggah ya diunggah. Setelah itu akan ada persetujuan untuk proses selanjutnya.
Tadi ada pertanyaan di kolom chat, Pak, bagaimana kalau sekolah kami tidak bisa masuk karena passwordnya lupa? Secara generate Sispena yang kemarin passwordnya itu NPSN NPSN, Pak. Jadi itu selagi belum dirubah maka masih bisa bisa masuk. Kalau sudah dirubah, terutama kemarin kejadian banyak operatornya sebelumnya adalah eh, operator sebelumnya, kemudian diterima P3K, akhirnya tugas di tempat yang baru, passwordnya terbawa, akhirnya tidak bisa login ke Sispena. Oleh karena itu, Satuan Pendidikan perlu menginformasikan kepada BAN provinsi untuk meriset passwordnya. Itu solusinya. Bapak Ibu sekalian, ya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oh ini, terima kasih. SDN 3 Sepanjang. Mohon maaf Pak Asifa ini tetap tidak keluar suaranya. SDN 3 Sepanjang, kami persilahkan Mas untuk membantu membuka. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya tidak mau bertanya Pak, saya cuma mau meminta file paparan tadi tuh Pak. Boleh enggak Pak? Iya, ya boleh. Siap, nanti ya tim IT yang akan menyampaikan. Siap, terima kasih Pak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi. Kami buka Sispena, ada perpuluhan. Sementara jangan untuk 2024 nunggu saja karena nanti akan ada perbaikan atau informasi lebih lanjut. Ya. Oke, Ibu Niswatin. Ibu Niswatin, Mas, tolong. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari MA swasta Al-Qadiri di Kabupaten Banyuwangi, izin bertanya mengenai pelaksanaan akreditasi. Nah, untuk madrasah kami, kemungkinan besar akreditasi itu pelaksanaannya di tahun 2024. Karena ini pelaksanaannya itu agak berbeda dengan akreditasi sebelumnya, kami ini masih bingung, Pak, yang harus dipersiapkan itu apa. Karena kan perubahan kurikulum dari K13 ke kurikulum Merdeka. Dan kebetulan di madrasah kami baru menerapkan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2023-2024. Seperti itu. Jadi terkait yang sebelumnya itu adalah 8 standar dan sekarang itu ada 4 standar kalau enggak salah nggih Pak. Ini komponen namanya. Ya, yang nggih 4 komponen seperti itu. Jadi untuk mempersiapkan seperti itu bagaimana yang harus kami lakukan. Kalau masalah yang lain insya Allah kami siap melaksanakan akreditasi baik itu visitasi maupun otomasi. Cuman kami ini masih agak bingung untuk persiapannya akreditasi dengan model kurikulum yang baru itu, Pak, yang disebut dengan kurikulum Merdeka. Karena kami sekolah swasta yang letaknya di desa dan juga masih terlalu awam tentang kurikulum itu dan sedikit sekali informasi karena jaringan yang kurang memadai atau kurang lancar di desa kami sehingga kami terbatas untuk mencari informasi terkait persiapan akreditasi tahun 2024. Jadi mohon bimbingannya minimal apa saja yang perlu kami siapkan. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Niswatin dari Banyuwangi. Ini kami lanjutkan ke Pak Catur. Ya, Pak Catur dari Inggih, matur nuwun Bapak yang diberikan kepada kami. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Dalam akan bertanya terkait lembaga kami Bapak yang baru saja di tahun ini itu merger kebetulan dari 5 lembaga negeri dan itu SLB Bapak, jadi SLB Negeri Banyuwangi. Nah, cuman ketika merger kemarin dalam diberi saran, masukan oleh cabang dinas dan juga pihak provinsi terkait dapodik dan juga akreditasi itu menggunakan data atau nilai yang grade-nya itu tertinggi. Jadi kebetulan memakai yang jenjang SMA LB Negeri Banyuwangi yang teratai. Walaupun notabene semuanya memiliki akreditasi sama, dapat A semua Bapak. Cuman sekarang kita merger menjadi satu. Nah, pertanyaan dalam di sini, apakah masih memungkinkan lembaga merger kami ini nanti masuk di otomasi atau ikut reakreditasi kembali? Maksud kami seperti itu Bapak, biar lebih jelas kami menyampaikan ke kepala sekolah dan juga pihak stakeholder yang ada di sekolah atau lembaga kami. Matur nuwun Bapak, hanya itu saja yang dalam sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami akan jawab. Tadi dari kurikulum sekolah swasta Bu Niswatin. Untuk instrumen yang baru, Bapak Ibu, kita belum bisa menyampaikan karena memang belum sampai ke BAN provinsi. Yang kedua, untuk akreditasi yang istilahnya yang digunakan, yang di audit istilahnya, yang diperiksa itu adalah kinerja dari 3 tahun terakhir. Kalau kemarin sebelumnya sekarang memakai Merdeka, sebelumnya memakai kurikulum apapun, ya itu saja yang jejak-jejak ataupun bukti kinerja di tahun sebelumnya. Terus kalau apa yang perlu disiapkan, karena akreditasi ini ya bersifat mengunggah ya online. Kemudian ini satuan pendidikan hendaknya mempersiapkan jaringan internet yang cukup. Nanti kalau proses mengunggah internetnya nggak cukup, di tengah-tengah unggah akhirnya ngadat, nggak bisa sampai. Secara teknis nanti akan kita sampaikan yang akan visitasi. Jadi mohon bersabar, kita instrumen maupun aplikasinya belum bisa kami sampaikan. Kami memang belum sampai ke BAN provinsi. Tapi kalau koordinasi ini sifatnya mengingatkan Bapak Ibu sekolah yang 2024 habis masa akreditasi. Oke, tadi ada lagi pertanyaan ini untuk semua Bapak Ibu sekalian yang sekolahnya di merger ya, atau sekolahnya sudah tidak beroperasi, habis muridnya, habis gurunya, habis semuanya, maka jika NPSN-nya sudah tidak ini sampaikan kepada dinas untuk menonaktifkan atau mengurus penutupan NPSN-nya ke kementerian. Kalau tidak, nanti setiap tahun akan ditagih akreditasinya. Tadi Pak Catur dari Banyuwangi, kemarin kita ketemu dengan Pak Kepala Dinasnya di Rakorda. Jika sudah di merger, maka yang NPSN yang tidak dipakai itu diajukan penutupan. Jadi kementerian tidak berani menutup jika tidak ada ajuan dari dinas maupun Cabdin setempat. Oleh karena itu supaya tidak ditagih lagi, maka diajukan penutupan. Itu yang bisa mengajukan adalah dinas maupun Cabdin ataupun ya kalau dari Kemenak ya dari kantor kementeriannya. Clear nggih Pak Catur? Terus yang tadi ada di kolom chat saya lihat bagaimana Pak kami tentang SHM, tentang tanah
Di proses akreditasi untuk urusan tanah, urusan lain sebagainya sudah tidak menjadi perhatian dari atau bukan bagian dari proses visitasi. Akreditasi itu cukup laporannya di Dapodik. Jadi pada saat akreditasi tidak menanyakan seperti instrumen yang dulu, mana bukti sertifikatnya, mana ini luas tanahnya, sudah tidak. Tidak itu. Aplikasinya, instrumennya menilai kinerja yang tadi disampaikan terbagi menjadi 4 komponen, yaitu komponen mutu lulusan, komponen mutu proses, kemudian komponen mutu guru, dan komponen mutu manajemen. Sementara yang komplain, maka nanti sumbernya akan didapatkan dari Dapodik. Kalau yang 2021, 22, 23, maka akan dilihat beberapa datanya lewat IPR. Tapi untuk yang 2024, kami mohon menunggu sosialisasi kami lebih lanjut. Saya kira itu Bapak Ibu, Pak Muji barangkali masih ada di sini, Pak Hadi, maka untuk koordinasi hari ini bisa diselesaikan. MI Nurul Abror, apakah pertanyaannya sama ataupun berbeda? Mas Guntur, tolong diberi kesempatan. Oh, menutup ini kameranya. Ada tadi disampaikan dokumen diunggah login Sispena. Bapak Ibu yang 2024 tidak usah membuka Sispena dulu. Nah, oke. Kami sampaikan tidak usah melihat Sispena dulu, membuka Sispena dulu, nanti akan beritahuan lebih lanjut. Demikian Bapak Ibu semua rapat koordinasi kita sore hari ini. Moga-moga Bapak Ibu semua urusannya lancar, dijaga kesehatan sekali lagi. Nanti pada saat akreditasi hindari persiapan akreditasi lembur yang kemudian membahayakan kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita song-song, kita hadap, kita tunggu akreditasi dengan optimis, ceria, penuh persiapan, tidak usah ada lembur lagi. Di informasinya, instrumen, aplikasinya akan lebih mudah dan sederhana. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung di forum-forum diskusi akreditasi yang akan datang. Mungkin tim IT, sekretariat akan membuat grup Telegram untuk saluran informasi akreditasi. Demikian rapat koordinasi kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Semoga sehat-sehat selalu Bapak. Salam dari MA Malang Bapak. Gue dapat semuanya ya guys. Terima kasih Bapak Nur Samsu. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Bapak. Oh, terima kasih Bapak. Bapak. Tursun Pak. Dapat ayah Bapak Ibu semua. Tursun. Jin Lab.
Ya, izin log out. Izin log out. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga dapat A, semoga dapat A. Amin, amin, amin ya Allah. Amin, ya Allah. Terima kasih Bapak. Izin keluar. Saya atur diri dulu. Apa sudah di-share? Semoga berkah selalu Bapak-bapak Terima kasih semuanya. semuanya. Punya semoga bermanfaat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari Banyuwangi undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih izin dari kami. Assalamualaikum.